Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu shalihat, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Jamaah rahimakumullah, selamat bergabung di kajian Islam MT Tazkiyatun Nafs via Zoom. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis 19 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 8 Juni 2023, insya Allah akan kita ikuti kembali dalam kajian ilmiah Islamiyah via online dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Penyucian Jiwa dalam Islam karya Dr. Ahmad Farid, yang pada hari ini insya Allah kita sampai pada taubat, melanjutkan sesi pertemuan terakhir, melanjutkan di part yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Bazir Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Semoga koneksi jaringan lancar sampai di akhir acara nanti. Semoga senantiasa dalam kemudahan Allah Ta'ala. Seperti biasa, kami sediakan sesi tanya-jawab di akhir sesi nanti. Bagi yang ingin bertanya, bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand, atau bisa disampaikan di room chat, atau juga bisa dikirimkan via WA ke admin MT Tazkiyatun Nafs, nomor telepon 0812 864 77931. Baiklah, segera kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustadz, kami silahkan. Tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa khadimuddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online kita, kajian rutin kita yang membahas kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan tema bahasan kita masih tentang taubat. Hari ini insyaallah taala kita akan masuki tema tentang taubat ini, yaitu tentang fadailut taubah. Keutamaan taubat. Kita mengetahui bersama, ikhwan, Allah Azza wa Jalla tidak menyukai ketika seorang hamba itu berbuat kesalahan, berbuat kedurhakaan, berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi yang menarik adalah Allah Azza wa Jalla mencintai ketika hamba itu jatuh dalam kesalahan, maka dia langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menarik, ikhwan. Allah Azza wa Jalla menyukai ketika seorang hamba yang salah, dan memang kita tempatnya salah dan lupa. Kita tempatnya kedurhakaan, tempatnya dosa, subhanallah. Ketika seorang hamba meyakini atau melihat dirinya selalu dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah. Maka perhatikan baik-baik ini. Nah, kita bahas tentang beberapa keutamaan taubat. Untuk apa? Untuk selalu memotivasi diri kita untuk tajdidut taubah. Untuk selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kemarin kita sudah jelaskan,
bahwa 3 hal yang memotivasi diri kita untuk selalu taubat kepada Allah. Yang pertama, bahwa kita nggak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Kita nggak mungkin lepas dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Karena itu taubat bukan hanya sekedar ritual belaka, tidak. Tapi memang kita selalu berbuat dosa dan kesalahan. Yang kedua, kata para ulama, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Kita nggak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana diperintahkan oleh Allah, sebagaimana mestinya, nggak bisa. Ibadah kita ada kekurangan di sana dan di sini. Dan itu kita diwajibkan untuk taubat, untuk menutupi dari apa? Kekurangan ibadah kita ini. Dan yang ketiga, kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Kita nggak bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya diperintahkan kepada kita. Ketika kita nggak bisa bersyukur dengan sempurna, karena banyak ternyata nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, kita belum mampu untuk bisa mensyukurinya, maka disitulah masuk istighfar dan taubat untuk melengkapinya. Itu sudah kita jelaskan kemarin kan. Nah, hari ini insyaallah taala kita akan teruskan tadi di antara tentang masalah keutamaan taubat untuk memotivasi diri kita untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat kita kepadanya. Apa saja keutamaan taubat tersebut? Ada banyak, tapi yang saya sampaikan mungkin 15 mungkin. Ada 15 insyaallah. Yang pertama, taubat adalah sebab meraih kecintaan Allah. Min asbabi mahabbatillah azza wa jalla. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah azza wa jalla. Ikhwan, orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, saya yakin semua muslim dan muslimah mengatakan itu. Tetapi yang menjadi standar ukurannya bukan mencintai, tapi apakah dicintai. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Perkara terpentingnya itu bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Nah, orang yang mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, saya yakin semua muslim dan muslim mengatakan itu. Tapi perkara terpentingnya apakah dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada banyak amalan-amalan, ada banyak cara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah bagi diri kita. Salah satunya jelas adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah 222, ini gampang hafalin ini. Surat 2 Al-Baqarah ayat 222. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang tawwabin. Apa itu tawwabin? Kathratut taubah. Orang-orang yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah azza wa jalla mencintai pula orang-orang yang suka membersihkan dirinya, mencucikan dirinya. Ya, dalam ayat ini dengan tegas Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang selalu apa? Bertaubat kepada Allah. Kathratut taubah. Karena dia tahu dirinya selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka taubatnya, istighfarnya kepada Allah bukan sekali 2 kali, tapi selalu. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu selalu senantiasa melakukan kesalahan dan dosa. Ketika orang tersebut selalu dan senantiasa melakukan kesalahan dan dosa, apa yang dia lakukan? Maka dia tawwabun, banyak pula bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Perhatikan baik-baik nih, Bapak Ibu sekalian. Seandainya keutamaan taubat hanya ini saja, sudah cukup. Kita boleh nggak dapatkan rumah misalnya atas muka bumi ini, nggak bisa beli rumah misal. Kita boleh nggak dapatkan mobil yang mungkin kita inginkan yang harganya mahal. Kita boleh nggak dapatkan duniawi, tidak boleh nggak dapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Ini rugi besar orang-orang yang tidak mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Hubbak, mencintaimu ya Allah, cintamu juga subhanallah.
Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, mencintai orang-orang saleh. Hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepada dirimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk mendapatkan cintamu. Ya Allah. Subhanallah, Nabi SAW doa seperti ini. Dan itu bisa didapatkan ketika orang itu selalu bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara fadilatul taubah, keutamaan taubat yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Taubat merupakan sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur akhir ayat 31. Di surat An-Nur akhir ayat 31. Allah Azza wa Jalla di ayat 30 dan 31 menyuruh kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan mereka, kan itu lebih suci bagi mereka. Di ujung ayat 31 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua, orang-orang yang beriman. Lihat, yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang-orang yang beriman, bukan cuma orang yang pendosa, tapi orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa orang yang beriman itu bertobat? La'allakum tuflihun. Agar kalian apa? Agar kalian beruntung, agar kalian bahagia, agar kalian mendapatkan kesuksesan, itu falah, tuflihun. Jadi taubat itu ternyata bukan hanya untuk siapa? Bukan hanya untuk orang yang pendosa. Karena Allah memanggil dalam ayat ini ayyuhal mu'minun. Bayangkan, subhanallah. Wahai orang-orang yang bertaubat, wahai orang-orang yang beriman. Yang menunjukkan kata para ulama apa? Bahwa siapapun dari manusia, walaupun setakwa apapun dirinya, pasti ada kekurangan pada dirinya. Gak mungkin ada kesempurnaan full luar biasa pada dirinya, gak ada kekurangan dari dirinya. Ketika dia beribadah kepada Allah, ada kekurangan. Ketika dia bersyukur kepada Allah, ada kekurangan. Dan setiap manusia nggak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Dan itu mereka dianjurkan, diperintahkan untuk selalu kembali kepada Allah dengan taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini perintah yang luar biasa, Masya Allah. Bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, agar kalian bahagia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tabrani, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Tuba, beruntung. Tuba ini bisa diartikan beruntung, bisa diartikan mendapatkan pohon tuba di surga. Jadi di surga ada satu pohon namanya pohon tuba. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung seseorang mendapatkan pohon tuba seseorang di surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendapati catatan amalnya itu banyak istighfarnya, banyak taubat kepada Allah. Allahu Akbar. Orang ini orang yang beruntung, sukses, bahagia, berhasil dunia akhirat. Yang ketiga, keutamaan taubat yang ketiga. Taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba. Taubat menjadi sebab diterimanya amalan hamba atau amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahan. Jadi taubat, kata para ulama, itu menjadi sebab diterimanya amalan-amalan seorang hamba oleh Allah dan diampuninya, diturunkannya ampunan di atas kesalahan-kesalahannya. Kita semua pasti ingin diterima amal ibadah kita kepada Allah, ya kan? Dan kita semua pasti ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Karena barang siapa yang Allah Azza wa Jalla tidak ampuni dosanya dan Allah tidak terima amal solehnya, orang ini jelas orang yang merugi dunia akhirat. Orang ini akan menjadi orang yang menyesal dunia akhirat. Nah, taubat ini akan mendapatkan dua hal ini nih. Akan diterima amal-amal seorang hamba dan akan diampuni kesalahan-kesalahan dirinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 25.
Surat Asy-Syura surat 42 ayat 25. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Ayat 2 nih. Allah Azza wa Jalla menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah terima taubat. Dan kita mengetahui bersama salah satu amalan saleh adalah apa? Taubat. Taubat istighfar. Allah Azza wa Jalla menerima taubat dari hamba-hambanya bagi orang yang bertaubat dengan taubat dan nasuha. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengampuni berbagai macam kesalahan, berbagai macam dosa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Furqan surah 25 ayat 71. Surah 25 Al-Furqan ayat 71. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, lihat yang tanda taubat seseorang nasuha, setelah dia taubat maka amalannya harus apa? Berubah. Amalannya harus jadi amal saleh. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Ya, menerima taubatnya jelas apa? Menerima amal saleh dari taubat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika beliau bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah. Maka taubat salah satu keutamaannya adalah menjadi sebab diterimanya amal-amal seorang hamba dan diturunkannya ampunan atas kesalahan-kesalahan. Surah Asy-Syura yang pertama tadi surah Asy-Syura ayat 25 dan surat Al-Furqan ayat 21 ayat 71. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 71. Yang keempat, keutamaan taubat yang keempat. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Tambahan nih. Bukan hanya ampunan, tapi Allah berikan juga apa? Rahmat. Taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-153. Surat Al-A'raf ayat 153. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa, sayyiat, keburukan-keburukan, maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا. Kemudian bertaubat sesudahnya. Dia ketika selesai berbuat dosa, bukan dia lanjutkan dengan perbuatan dosa selanjutnya, enggak. Tanggunglah, enggak ada kata tanggung itu. Ketika dia sadar bahwa ini perbuatan dosa, enggak boleh, langsung apa? Tsumma tabu min ba'diha. Taubat langsung kepada Allah sesudah itu. Wa amanu, setelah dia taubat apa? Beriman. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Maka sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Akbar. Lihat Allah selipkan harf lam taukid di situ. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu, setelah engkau melakukan dosa itu tuh, laghafurur rahim. Benar-benar Maha Pengampun, benar-benar Maha Penyayang. Maka orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah Azza wa Jalla akan bentangkan ampun dan rahmatnya kepada mereka. Kapanpun, dimanapun. Selama matahari itu belum terbit dari arah barat, selama nyawa kita belum di kerongkongan, pada saat itu apa? Diterima taubat seseorang. Allah Azza wa Jalla akan membuka pintu taubatnya. Kapanpun, dimanapun, sebesar apapun dosanya. Jangan pernah putus asa akan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa akan rahmat dan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keenam, yang kelima, taubat merupakan sebab
berbagai keburukan diganti dengan berbagai kebaikan. Nah, ini menarik nih, Pak. Taubat merupakan sebab berbagai keburukan diganti dengan berbagai kebaikan. Berbagai keburukan, kejelekan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai kebaikan. Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan yang paling lengkap dari ayat 68 sampai 70. Terutama yang paling penting ayat 70-nya sebenarnya. Tapi yang paling lengkap dari 68 sampai 70. Surat Al-Furqan, surah 25, ayat 68 sampai 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui balasannya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Illa, kecuali karena berbuat dosa besar, muhlikat, membinasakan dirinya, Allah Azza wa Jalla akan berikan balasannya kepadanya. Allah Azza wa Jalla akan berikan siksa bagi diri di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Neraka bagi diri, masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Illa, kecuali. Siapa itu? Istisnayat, pengecualian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, beriman, beramal saleh. Selalu ini, ikhwan. Selalu tiga ini. Kalau orang mau bertaubat, imannya pasti akan kembali baik. Nah, salah satu tafsiran iman di sini apa? Imannya kembali baik dan ilmu. Maka orang ketika bertaubat harus ngapain? Harus tuntut ilmu agama. Penting ini, subhanallah. Karena banyak orang taubat, tuntut ilmu agama enggak. Salah besar, subhanallah. Baru kemudian setelah itu ngapain? Wa amila amalan salihah, dan beramal saleh. Beramal dengan amalan saleh. Setelah taubat, iman, ilmu, beramal saleh. Ini baru taubatnya benar nih. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang diganti oleh Allah keburukan-keburukan mereka dengan berbagai macam kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada beberapa tafsir yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Keburukan akan diganti kebaikan. Salah satunya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan, abdalahumullahu bil amali sayyi'il amali salih wa abdalahum bisyirki ikhlasan wa abdalahum bil fujur ihsanan wa bil kufri islaman. Allah Azza wa Jalla menggantikan untuk mereka amal buruk yang mereka lakukan dengan amalan saleh. Amal buruk yang mereka lakukan dengan amal saleh. Allah mengganti kesyirikan yang mereka lakukan dulu tuh dengan keikhlasan. Allah mengganti kefajiran dengan apa? Penjagaan dan kehormatan diri. Dulunya fajir, nggak jauh dari Allah dan seterusnya, dijaga oleh Allah dengan penjagaan dan kehormatan diri. Dan Allah Azza wa Jalla mengganti kekufuran dan keingkaran mereka dengan keislaman dan ketundukan. Allah Akbar. Ini di antara tafsiran ini. Menarik ya, subhanallah. Jadi amal perbuatannya Allah rubah, imannya Allah rubah. Kemudian apa? Kedudukannya Allah Azza wa Jalla rubah dan seterusnya. Ini di antara salah satu pendapat yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri. Ada pendapat yang lain yang ini menarik luar biasa. Dan banyak dalil yang mendukung pendapat ini. Apa itu? Bukan cuma amalan yang Allah Azza wa Jalla akan ganti. Karena kalau amalan jelas, amalan taubatan nasuha, amalannya akan berubah. Dari dulunya mabuk-mabukan dan seterusnya, ketika taubat, maka amalannya saleh. Kan gitu. Dari dulu hatinya kotor, dibersihkan oleh Allah hatinya, dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah salah satu tafsiran dari ayat ini, Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya akan mengganti dosa-dosa mereka nanti di hari kiamat menjadi pahala nanti. Oh, ini luar biasa. Yang harusnya dosa-dosa memberatkan timbangan keburukan mereka ketika mereka ditimbang di mizan, Allah Azza wa Jalla akan ganti itu dosa-dosa tersebut menjadi apa? Pahala-pahala yang memberatkan amal timbangan kebaikan mereka. Allahu Akbar. Luar biasa. Contohnya tidak lain tidak bukan siapa? Ghamidiyah dan Ma'iz. Wanita yang apa? Mengadu kepada Nabi SAW, datang karena dirinya telah berzina. Fatahhirni, maka sucikan aku, ya Rasul.
Selalu berbalik. Tidak, kata Rasulullah, pulang engkau. Sampai apa? Sampai engkau melahirkan. Sampai engkau melahirkan. Balik lagi, bayangkan 9 bulan, balik lagi. Hararatul ma'asi. Panasnya api kemaksiatan benar-benar membakar dirinya. 9 bulan datang lagi, bayangkan. Tidak, kata Nabi SAW, sampai engkau menyapi. Datang lagi setelah itu, bayangkan. Tidak, sampai engkau menemukan orang yang bisa apa? Mengasuh. Sampai kemudian ditegakkan hukum qisas. Kemudian ketika ditegakkan hukum rajam, ketika ditegakkan hukum rajam, darah dari wanita tersebut muncrat ke Khalid bin Walid. Khalid mencela wanita tersebut, wanita perzina dan seterusnya. Maka Rasul mengatakan, la tasubbuh hai Khalid. Jangan kau mencelanya wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law qusimat ila 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum. Sungguh dia telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat yang kalau seandainya satu taubat ini dibagikan di 70 orang anggota Madinah, itu akan mencukupi. Wah, ini kan luar biasa. Wanita ini ketika bertaubat naik luar biasa kan? Puncak luar biasa, Masya Allah. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya akan mengganti berbagai macam keburukan dengan kebaikan. Baik itu amalannya Allah ganti, ataupun bisa jadi karena sebagian tafsir mengatakan dosanya Allah ganti dengan pahala. Yang keenam. Yang ke-6 dari keutamaan taubat. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Di berbagai macam kebaikan, salah satu sebabnya untuk meraih itu adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah, 2 ayat. Surat At-Taubah ayat ketiga, surat At-Taubah ayat 74. Surat At-Taubah, surat ke-9 At-Taubah, ayat ketiga dan ayat ke-74. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat ketiga, fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Apabila kalian bertaubat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Nah, surat At-Taubah ayat 74. Fa iyatubu yaku khairan lahum. Apabila mereka bertaubat, niscaya itu menjadi kebaikan bagi mereka. Allahu Akbar. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam kebaikan. Contohnya tadi itu. Allah berikan luar biasa atau tingkatan melejit luar biasa. Yang darinya berbuat maksiat dosa, api kemaksiatan benar-benar menghantui dirinya, sehingga kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sampai dirajam 70 orang di Madinah. Bayangkan, Pak. Seandainya dia bertaubat dengan satu taubat, seandainya taubat ini dibagikan di 70 orang di Madinah, bayangkan kerjaannya salat di Masjid Nabawi akan mencukupinya. Berarti saking besarnya pahala dari taubat, dan itu kebaikan dunia akhirat jelas. Nah, itu jelas kebaikan dunia akhirat. Yang ketujuh, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 146. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 146. Allah Azza wa Jalla berfirman, إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Setelah taubat ngapain? Wa aslahu, memperbaiki diri. Setelah itu apa? Ngapain lagi? Wa'tasamu billah, berpegang teguh kepada agama, istiqamah. Setelah itu ngapain? Wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Yang empat nih. Orang mau taubat nih, empat nih.
Bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya harus wajib hukum. Dia memperbaiki amalannya, memperbaiki hatinya, memperbaiki perbuatannya, memperbaiki lisannya, memperbaiki semua pada dirinya. Kemudian apa? Istiqamah. Ini yang berat nih. Wa'tasamu billah. Berpegang teguh kepada agama. Istiqamah. Kenapa? Karena ketika orang bertaubat, ujian pasti ada itu. Ujian pasti ada. Cobaan pasti Allah berikan kepada orang yang bertaubat. Mau melihat taubatnya diujurkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berpegang teguhlah kepada agama Allah ini. Istiqamah. Salah satu cara istiqamah apa? Wa akhlasu dinahum lillah. Dan ikhlaskan amal perbuatan kalian karena Allah. Mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Ya, semuanya lakukan ini nih. Taubatnya ikhlas karena Allah, betul ya? Memperbaikinya, memperbaiki dirinya ikhlas karena Allah. Pegang teguhnya istiqamah ikhlas karena Allah. Ikhlasnya luar biasa, masyaallah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah orang-orang yang bersama kaum yang beriman, orang-orang mukminin yang Allah golongkan nih orang mukmin yang sejati. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang luar biasa besar. Jadi taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Iman dan pahala besar. Siapa yang nggak mau luar biasa, ikhwan Allah Akbar, digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah dan diberikan pahala luar biasa besar. Yang ke-8. Bagi nanti tertinggal bisa mungkin di-share nanti sama panitia insyaallah. Yang ke-8, taubat. Ini luar biasa, ini banyak insyaallah. Taubat merupakan sebab turunnya keberkahan. Taubat merupakan sebab turunnya keberkahan. Taubat merupakan sebab turunnya keberkahan dari atas langit dan bertambahnya kekuatan. Taubat merupakan sebab turunnya keberkahan dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 52. Surat Hud, surat 11 Hud ayat 52. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Subhanallah, wahai kaumku, mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian. Kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Minta ampunan kalian kepada Allah, taubat kalian kepada Allah. Kemudian apa yang akan didapatkan kalau seorang manusia beristighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian awan dengan membawa air hujan yang lebat, di keberkahan maksudnya. Memberikan apa? Awan yang membawa air hujan yang lebat, insyaallah, berkah dari atas langit. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Perhatikan baik-baik. Subhanallah, luar biasa. Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan dari atas langit dan Allah akan memberikan tambahan kekuatan. Makanya orang yang taubat ini terkadang kekuatannya di luar logika kita, subhanallah. Contoh, misalnya seseorang yang harus sudah tua, luar biasa, ketika dia taubat, dia bisa sholat luar biasa, bisa panjang, dia bisa menangis kepada Allah, benar-benar kan gitu. Yang mungkin nggak bisa didapatkan bagi orang yang seumur di dirinya. Seterusnya. Yang ke-8. Yang ke-9. Pertama taubat selanjutnya didoakan kebaikan dan malaikat. Didoakan kebaikan oleh malaikat. Didoakan kebaikan oleh malaikat.
Speakernya tolong di-mute. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Surat 40 ayat ke-7. Surat 40 ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim." Para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Nah, sembarangan disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Udzina li an uhadditha malakun min malaikatillah hamalatul arsy. Atau kama qala alaihi wasallam. Telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan salah satu malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Seperti apa itu? Jarak antara daun telinganya ke bahunya itu 700 tahun perjalanan burung terbang. Nah, subhanallah. Besar nih, jangan tanya, subhanallah. Jarak antara daun telinga malaikat itu sampai ke bahunya 700 tahun perjalanan burung terbang. Allahu Akbar. Maka para malaikat pemikul arsy-Nya Allah dan malaikat-malaikat lain yang ada di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu ya Allah, serta peliharalah mereka dari siksa api neraka. Allah Akbar, begitu nikmatnya ketika seseorang mendapatkan doa malaikat, doa kebaikan dari malaikat. Dan kesembarangan malaikat pemikul arsy luar biasa yang mendoakannya. Yang tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan juga malaikat-malaikat yang lain yang ada di sekelilingnya. Jelas subhanallah, karena di langit malaikat semua. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah didapatkan doa kebaikan ini dari malaikat. Allahu Akbar, subhanallah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu ya Allah, serta peliharalah mereka dari siksa api neraka. Yang ke-10, keutamaan taubat lainnya disebutkan oleh para ulama sebab dibukanya kunci-kunci rizki dan karunia dari Allah. Salah satu keutamaan taubat adalah sebab dibukanya kunci-kunci rizki dan karunia dari Allah. Allah berfirman dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya nih. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Allah turunkan hujan keberkahan dari atas langit. Dan ini rezeki dari Allah jelas. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah Azza wa Jalla akan memperbanyak harta dan anak-anak kepada kalian. Ini jelas rezeki, subhanallah. Jelas ini rezeki. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Azza wa Jalla akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
diturunkan hujan yang lebat, gitu. Dan jelas itu rezeki, dibanyakan harta dan anak, dan itu rezeki. Allah jadikan kebun-kebun dan sungai-sungai, dan itu pun jelas rezeki luar biasa. Dan itulah pintu-pintu kunci-kunci rezeki. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini, jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, dan kalian senantiasa mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian keberkahan dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, menimpahkan air susu perahan untuk kalian, membanyakkan harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya bermacam-macam buah-buahan untuk kalian, serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun tersebut untuk kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Maka Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, surat Nuh ayat 10 sampai 12, beliau membawakan kisah Imam Hasan Al-Basri. Membawakan kisah Imam Hasan Al-Basri yang datang kepada beliau 3 orang dengan 3 pertanyaan berbeda, 3 keluhan berbeda. Yang pertama, ya Imam, hujan sudah lama tidak turun. Kekeringan di mana-mana wahai Imam, paceklik luar biasa, judubah. Kekeringan di mana-mana, apa solusi darimu wahai Imam? Apa yang harus kami lakukan? Aktsiril istighfar, Imam Hasan Al-Basri. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat kepada Allah. Datang orang kedua kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya Imam, ashku ilaika al-faqr. Aku mengadukan kepada dirimu tentang kefakiran diriku, kemiskinan diriku. Apa yang harus aku lakukan agar Allah Azza wa Jalla bukakan kunci-kunci rezeki harta kepadaku? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah. Orang kedua jalan, orang ketiga datang. Mengadukan tentang apa? Imra'ati aqir la talid, wahai Imam, istriku mandul, nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya anak. Apa solusinya secara syar'i wahai Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah. Perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah. Subhanallah. Maka orang-orang di majelis Imam Hasan Al-Basri bingung luar biasa. 3 permasalahan berbeda, tapi satu solusi yang sama. Istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, ada orang datang kepada dirimu dengan 3 permasalahan berbeda, tapi kau berikan satu solusi yang sama. Itu berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kenapa? Apa kata Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan itu bukan aku, tapi yang mengatakan itu Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله, ulama faham. Yang dijawab dalil jawabannya luar biasa. Allahu Akbar. Ini keistimewaan orang-orang yang selalu apa? Selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ke-11. Keutamaan taubat yang selanjutnya yang 11, Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Ya Allah, Allah Azza wa Jalla bergembira, bayangkan ya, dengan taubatnya seorang hamba. Rabbul Alamin yang gembira. Padahal Allah Azza wa Jalla nggak butuh kita. Allah Azza wa Jalla nggak butuh amal saleh kita, Allah nggak butuh taubat kita yang butuh sama Allah. Tapi ketika hambanya berbuat dosa dan maksiat kemudian taubat kepada Allah, maka ketika hamba itu bertaubat, Allah senang kepada hamba tersebut. Bahkan taubatnya hamba tersebut itu Allah cintai luar biasa, masya Allah. Padahal Allah nggak butuh kita sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba ketika ia bertaubat kepadanya. Min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardin falah. Melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada
di suatu tanah yang luas. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Yang dia di suatu tanah yang luas tersebut, padang pasir maksudnya, di atas kendaraannya. Di atas kendaraan dia, di atas hewan tunggangannya tuh. Kemudian apa? Tunggangannya tersebut di atasnya ada perbekalannya, ada makanannya, ada minumannya dan seterusnya. Kemudian qaddar Allah Azza wa Jalla takdirkan tunggangannya tersebut lepas. Kita tahu bersama unta itu kalau lepas, subhanallah, hampir mustahil untuk ditangkap lagi tuh. Nah, dia bisa berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di padang pasir tanpa makanan, minuman. Karena itu cadangan makanan minuman tersendiri dalam tubuhnya. Fa'ayisa minha, maka dia menjadi putus asa tuh. Dia cari ontanya nggak bisa, luar biasa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka kemudian ia mendatangi sebuah pohon, tidur di bawah naungan pohon tersebut. Qad ayisa min rahilatihi. Dia sudah putus asa, sudah nggak mungkin didapatkan lagi tunggangannya, ontanya tersebut. Kemudian apa? Fabaina huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala. Kemudian tiba-tiba lagi sedang tidur baring seperti itu dalam keadaan putus asa, keadaan hatinya putus asa, tiba-tiba hewan tunggangannya lewat di hadapan, ontanya lewat di hadapan dirinya, subhanallah. Kemudian ia mengambil ikatannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Min syiddatil farah. Wa akhta min syiddatil farah. Dia salah nyebut karena saking gembiranya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku ya Allah dan aku Tuhanmu ya Allah. Saking apa? Akhta min syiddatil farah. Salah karena saking gembiranya luar biasa. Nah, bayangkan lagi di padang pasir yang luas luar biasa. Ontanya hilang, dia cari, dia kejar, nggak dapat, sudah putus asa. Kemudian dia tiduran di bawah pohon naungan tersebut, tiba-tiba ontanya berjalan di hadapannya, diambil. Subhanallah, gembiranya seperti apa tuh? Ternyata Allah Azza wa Jalla jauh lebih bergembira kepada taubatnya seorang hamba kepadanya. Allahu Akbar. Ini luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Padahal Allah Azza wa Jalla nggak butuh kita sama sekali, Pak. Yang ke-12, taubat menjadi sebab hati bersinar dan bercahaya. Cahaya hidayah Allah jelasnya. Taubat menjadi sebab hati seorang hamba itu bersinar, bercahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat dosa, maka dia akan dititikkan titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, apabila dia meninggalkannya, beristighfar, bertaubat, suqil qalbu, akan dibersihkan hatinya. Wa in zada fiha. Apabila dia mengulangi perbuatan dosa itu, dia tambah perbuatan dosa lagi, ditikkan terus di hitam dalam hatinya. Sampai apa? Sampai hatinya tersebut hatta ta'lu wa qalbuh, kata Nabi. Sampai hatinya tersebut terpenuhi dengan titik hitam. Titik hitam terus sampai hatinya gelap gulita. Kadzalika ran, itulah apa yang namanya ran, kunci, gembok. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang telah mereka perbuat, kerjakan, perbuatan dosa dan maksiat mereka jelas telah apa? Menutupi hati mereka semua. Nauzubillah min dzalik. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan apa? Sebaliknya. Ketika seseorang berbuat dosa, kemudian apa tadi sebut oleh Nabi SAW, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba. Apabila dia meninggalkan perbuatan dosa itu, dia beristighfar, dia bertaubat. Suqila qalbu, akan dibersihkan hatinya. Nah, maka taubat kata para ulama jelas menjadi sebab bersihnya hati seseorang, bercahaya dan bersinarnya hati seseorang. Taubat kepada Allah. Maka subhanallah, jangan pernah remehkan taubat.
Jangan meremehkan taubat, ikhwan. Terkadang di awal-awal hijrah mungkin wah masya Allah, air mata kita mudah menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika sudah lama ngaji, ternyata air mata itu nggak datang-datang lagi. Ini salah ini, ikhwan. Ini salah besar kata para ulama. Harusnya seseorang semakin lama mengaji, semakin lama kajian, semakin melembut hatinya, semakin berlemah lembut kepada manusia pula, semakin dia takut kepada Allah. Salah satunya al-buka min khasyatillah. Salah satu ciri orang saleh apa? Air matanya mudah menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Memikirkan tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Bersimpuh di hadapan Allah, istighfar dan taubat kepada Allah, sujud nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu secara pasti apakah dosa-dosa kita yang mungkin sudah kita taubati, sudah kita istighfar dengan atas dosa-dosa tersebut, apakah diampuni atau tidak. Kita nggak tahu secara pasti. Yang tahu secara pasti, ikhwan. Ini menjadikan para ulama terdahulu luar biasa, Masya Allah. Benar-benar beristighfar dan bertobat kepada Allah sangat luar biasa, Masya Allah. Yang ke-13. Keutamaan tobat yang ke-13. Bahagia di dua kehidupan. Di antara keutamaan taubat yang ke-13, bahagia di dua kehidupan. Apa itu? Dunia dan akhirat. Bahagia di dua kehidupan. Bahagia di dua kehidupan, di dunia dan di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ketiga. Surat ke-11 surat Hud ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian dan bertobat kepadanya. Istighfar dan taubat kepada Allah. Jika kalian mengerjakan itu tuh, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian secara terus-menerus. Ya, Allah akan berikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepada kalian. Ditafsirkan oleh para ulama di antara Al-Hafidz Ibnu Katsir, yumatti'kum mata'an hasanan. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian itu di dunia. Kenikmatan baik di dunia. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Subhanallah. Sampai waktu yang telah ditentukan apa? Qatadah mengartikan di akhirat. Di dunia akhirat bahagia luar biasa nih. Allah Azza wa Jalla memberikan kebahagiaan dunia akhirat bagi orang-orang yang selalu istighfar dan taubat kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang terus-menerus kepada kalian di dunia sampai waktu yang telah ditentukan di akhirat kelak, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Bahagia dunia akhirat. Allahu Akbar. Siapa yang mau? Luar biasa. Yang ke-14. Masih banyak bagi kalian, tapi kita dicukupkan 15 insya Allah. Yang ke-14. Taubat adalah sebab istiqamah. Taubat adalah sebab keistiqamahan seorang hamba. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-117. Surat At-Taubah ayat ke-117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibnu Jauzi ketika menjelaskan ayat ini dalam kitabnya Zadul Masir,
Faedah yang indah dari ayat ini kata beliau, kita perhatikan penyebutan taubat diulang di akhir ayat. Diulang di akhir apa? Ayat. Kan gitu, diulang di akhir ayat itu. Karena pernyataan ini tidak didahului dengan perbuatan dosa yang menjadi sebab taubat. Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan taubat sebagai keutamaan bagi mereka. Kemudian baru menjelaskan dosa yang menjadi sebab taubat. Kemudian mengulangi lagi penyebutan taubat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bagaimana betapa luasnya rahmat dan karunia dan ampunan Allah Azza wa Jalla Allah berikan. Nah, Nabi SAW doa kepada Allah yang sering diantaranya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jelas yang dimaksud tsabat, salah satunya adalah apa? Allah Azza wa Jalla akan tetap berikan keistiqomahan ketika apa? Ketika sakaratul maut. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung apa? Akhirnya. Nah, orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan ini keistimewaan istiqomah kepadanya. Yang tidak diberikan kepada hamba-hamba selain orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Yang terakhir ke-15, Allah akan berikan surga dan jauhkan dari api neraka. Allah akan berikan surga, Allah akan masukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allah berfirman dalam surat Maryam, surat 19 ayat 60. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang jelek. Apa sifat mereka? Mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu buruk mereka. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, kata Allah. Maka mereka itu kelak akan menemui ghayya. Biasa diartikan ghayya itu kesesatan. Abdullah bin Mas'ud mengartikan ghayya ini satu lembah wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'm. Satu lembah di api neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat berbau busuk. Jadi Allah Azza wa Jalla sediakan naudzubillah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya, mengikuti hawa nafsu buruknya, naudzubillah, ini ghayya. Kesesatan, keburukan, dan juga apa, lembah di api neraka jahanam yang sangat berbau busuk dan sangat darah. Kecuali ayat apa lanjutannya nih? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka itu akan masuk dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Allahu Akbar, subhanallah. Ini dalam surat apa? Maryam, surat 19 ayat ke 59 dan 60, afwan. Ayat ke 59 dan 60. Terutama 60-nya syahid bahasan kita. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Selalu itu tuh, ya. Taubat, iman, amal saleh. Taubat, iman, amal saleh. Selalu itu. Faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Berarti apa? Orang yang bertaubat kepada Allah akan Allah jauhkan dari neraka tadi itu. Ghayya, lembah di api neraka jahanam yang sangat berbau busuk dan sangat dalam, dan Allah Azza wa Jalla akan masukkan mereka ke dalam surga Allah. Dan inilah kesuksesan yang abadi. Ini kesuksesan yang sejati, subhanallah. Kita akan dapatkan ketika seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan dari pembahasan kita hari ini, yaitu dari kitab Penyucian Jiwa dalam Islam karya Dr. Ahmad Farid, bab taubat. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami silahkan yang ingin bertanya langsung, kami persilakan untuk raise hand atau menuliskan di room chat.
Sebentar ya Ustadz, saya cek dulu ya Ustadz. Sama-sama. Ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Afwan. Mana kepencet? Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, apa saja yang membuat terhalangnya suatu doa dan taubat hingga saya merasakan sulit untuk dikabulkan dari doa dan taubat tersebut? Kami tunggu nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Yang pertama saya nasihatkan untuk beli buku 50 sebab tidak terkabulnya doa. Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Najmi Umar Bakar. 50 sebab tidak terkabulnya doa kalau nggak salah. Itu menjelaskan luar biasa, Masya Allah, di situ tentang sebab-sebab yang menjadikan doa-doa seseorang tidak terkabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Ustadz Najmi ya Ustadz ya? 50 sebab doa tidak terkabul. 50 sebab doa tidak terkabul. Di situ dibahas 50 secara detail tentang sebab-sebab yang menjadikan doa seseorang tidak terkabul. Sebagiannya di antara adalah tidak ikhlas ketika dia berdoa, tidak mengikuti Nabi SAW ketika dia berdoa, tidak menjalankan adab-adab ketika seorang berdoa kepada Allah. Kemudian bisa jadi doanya kemudian ada unsur dosa atau unsur memutuskan tali silaturahmi, kan gitu. Dan yang paling jelas dari itu semua apa? Orang tersebut masih melakukan dosa dan kemaksiatan. Entah itu perbuatan yang haram, entah itu sumber penghasilan yang haram, entah itu makanan, minuman yang haram. Ini bahaya nih, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seseorang yang apa? Dalam perjalanan. Rubba asy'atha aghbar. Rambutnya kusut berdebu. Dia dalam perjalanan, berarti doa safar itu harusnya apa? Dijabah doa musafir itu ketika safar. Kemudian rambutnya kusut berdebu menunjukkan apa? Orang yang benar-benar khusyuk ketika berdoa sampai tidak memikirkan tentang apa? Kondisi fisiknya. Rambutnya kusut berdebu dan seterusnya. Kemudian apa? Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Bertawasul dengan apa? Nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat apa? Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari sesuatu yang haram. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan ijabah doa? Ini hati-hati, subhanallah. Atau kita melakukan apa? Perbuatan-perbuatan, kita masih melakukan perbuatan dosa kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah. Maka para ulama mengatakan apa? Jangan halangi pengijabahan doa kalian dengan dosa kalian. Nah, dosa itu akan menghalangi di antara apa? Dampak negatif disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obat itu. Salah satunya akan menjadikan doa tidak terkabul dari dosa dan kemaksiatan itu. Maka coba introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah diri kita masing-masing. Apakah masih banyak perbuatan-perbuatan yang haram masih kita lakukan? Jangan-jangan ternyata kita masih gibahin orang. Jangan-jangan penghasilan kita masih ada yang haram. Jangan-jangan kita cari dunia nggak memikirkan halal dan haram. Dan seterusnya, subhanallah. Tapi saya kira kalau mau lebih panjang, tadi saya katakan beli buku, baca 50 sebab doa tidak terkabul. Luar biasa bagus banget, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Mbak Evi, ada pertanyaan dari sini? Oh iya, silakan Mbak. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh para ulama dan kaum muslimin selalu senantiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, terkait dengan
ain yang diakibatkan karena pandangan hasad dan pandangan kagum, apakah bagi orang yang karena pandangan hasad itu berdosa sehingga menyebabkan orang yang dituju itu terkena ain? Dan bagaimana dengan orang yang tidak memiliki ilmu, dia memandang kagum seseorang hingga menyebabkan orang tersebut terkena ain karena tidak disandarkan doa dan keberkahan kepada Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, kalau pandangan itu dari pandangan hasad, maka dosa hasad itu dia dapatkan, hati-hati, subhanallah. Nah, ini hati-hati nih, hasad ini, Allahu Akbar. Ma khala jasad min hasad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Maksudnya apa? Setiap orang, setiap manusia memiliki potensi untuk hasad kepada orang lain. Memiliki potensi untuk hasad kepada orang lain, subhanallah. Maka harus dilawan. Bedanya adalah, kata para ulama, walakinnal karim yukhfihi, adapun orang yang mulia dia akan menyembunyikannya, itu akan melawan hasad tersebut. Wallaim yubdihi, dan orang yang buruk akan menampakkan itu, tidak akan melawan hasad tersebut. Ini hati-hati, subhanallah. Nah, salah satunya tadi, ketika orang sudah hasad kepada orang, pandangan matanya itu akan menjadikan orang yang dia benci itu, yang dihasati tersebut terkena ain. Dia dapat dan dosa dari hasadnya tersebut. Rasulullah SAW mengatakan haliqah, tukang cukur, mencukur, tapi bukan mencukur rambut, tapi apa? Mencukur pahala, mencukur kebaikan seseorang. Itu hasad, habis tuh pahala-pahala kita gara-gara hasad. Adapun karena kagum, nah karena kagum dia belum berilmu tentang kagum itu, berarti harus mendoakan keberkahan, harus memuji Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini insyaallah taala tidak masalah. Maksudnya tidak sampai berdosa seperti hasad tadi, beda tuh. Contohnya adalah para sahabat dari Sahal bin Hunayf itu kan, dia kagum sahabat yang lain, sahabat itu kagum melihat dari badan sahabat itu luar biasa, tapi lupa mendoakan keberkahan, lupa memuji Allah, sehingga kemudian jatuh langsung kaku pada saat itu, lumpuh. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, apakah ingin membunuh saudaramu? Nggak sembarangan, subhanallah. Ini hasad ini membunuh orang sembarangan. Hati-hati, subhanallah. Tapi kalau kagum, biasa kagum ini tidak sengaja. Kalau seperti ini, ketidaktahuan diri dan seterusnya. Tapi ini menjadi pelajaran bagi diri kita, ketika kita kagum akan sesuatu, jangan lupa untuk mendoakan keberkahan, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah a'lam. Boleh saya, Ustadz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan para jemaah yang lainnya. Ustadz, apabila berdoa setelah sholat itu kan istighfar. Sedang istighfar itu banyak sekali macamnya, Ustadz. Apakah itu perlu dibaca semua? Istighfar itu diantaranya adalah astagfirullah, kemudian astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha wal hayyul qayyum, sampai Sayyidul Istighfar dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian dengan kita bersalah atau berbuat dosa, apakah cukup dengan istighfar saja, Ustadz, yang kita lakukan? Karena saya sepulang umroh, saya mendapat ujian yang sangat berat, Ustadz. Demikian, Ustadz, mohon dibantu jawaban untuk saya. Terima kasih, Ustadz. Yang pertama, berdoa itu kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Ini tidak diharuskan ketika selesai sholat. Berdoa itu kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Salah satunya bahkan para ulama Ibnu Qayyim mengatakan doa yang paling terbaik di dalam sholat. Di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ibnu Qayyim mengibaratkan walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dan makhluknya, seperti seorang rakyat yang dipanggil oleh rajanya ke istana. Sampai ke istana, raja itu mengatakan, minta apa yang kau mau. Tapi orang itu, rakyat itu nggak minta, diam aja. Ketika rakyat itu sudah keluar dari istana, baru minta. Rajanya aja. Ketika orang sedang sholat, walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika orang sedang sholat, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa innahu yunaji rabbahu. Dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Dia sedang bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada saat itu salah satu waktu yang paling terbaik kita berdoa kepada Allah. Salah satunya kapan? Ketika sujud. Betul ya? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir du'a. Di riwayat fajtahidu fid du'a.
sedekat-dekatnya seorang hamba Allah Azza wa Jalla kepada Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa. Riwayatnya mengatakan maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika sujud. Di antaranya fi kulli duburi sholatil maktubah, pada akhir setiap salat wajib sebelum salam. Jadi setelah kita mengucapkan fil alamin innaka hamidum majid, nah itu sebelum salam, pada akhir salat wajib yang 5 waktu sebelum salam. Ada sekitar 13 doa yang memang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan lebih, bahkan dibolehkan seorang berdoa dengan ikhtar masya'a minad du'a, kata Nabi. Pilihlah dari doa apapun yang engkau inginkan pada fi kulli duburi sholatil maktubah itu, pada akhir setiap salat wajib 5 waktu sebelum salam. Nah, adapun berdoa setelah salam, ulama khilaf tentang masalah ini. Berdoa setelah salat, ulama khilaf apakah dibolehkan atau tidak. Wallah a'lam bishawab, pendapat yang lebih rajih dibolehkan dia berdoa, tapi selesaikan dulu pakai zikirnya. Pakai zikirnya nih, jadi ada zikir ba'da shalah, zikir setelah salat yang diajarkan Nabi SAW. Nah, beli buku Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, atau beli buku doa dan wirid Ustaz Yazid bin Abu Khadir Jawas, itu beliau menjelaskan, dua buku ini bagus Masya Allah, menjelaskan tentang zikir ba'da shalah, zikir setelah salat wajib yang waktu itu diajarkan, ada paketnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satu tadi astagfirullah, 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 wa man tasalam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu setelah salat, selanjutnya sampai akhir. Adapun ketika berdoa kemudian beristighfar kepada Allah, sebagian ulama memang memasukkan itu di antara adab berdoa. Di antara adab berdoa kata para ulama, sebelum dia masuk ke inti doa nih, memuji-muji Allah sebanyak-banyaknya, memuji Allah kan gitu. Kemudian bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah, ya Sami, ya Basir, ya Alim, ya Quddus, ya Razzaq, ya Mujibas Sa'ilin, istajib du'a, dan seterusnya kan gitu. Dia puji Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya, dan kemudian apa? Dia boleh menyebutkan tentang nama-nama Allah yang Maha Indah dari Asmaul Husna. Kemudian apa setelah dia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, sebagian ulama menambahkan dia boleh beristighfar akan dosa-dosanya dulu nih, baru masuk ke inti doa. Menutupnya pula dengan itu, memuji-muji Allah Azza wa Jalla, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beristighfar akan dosa kita. Istighfarnya apapun itu. Apapun bentuknya, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atas sayyidul istighfar, silahkan subhanallah. Sebagian ulama memasukkan memang di antara adab berdoa sebelum masuk ke inti doa nih tiba-tiba, dan ini kalau keadaan ideal ya, keadaan kita lagi duduk seterusnya kan gitu. Bermunajat, maka memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, bertobat kepada Allah, baru masuk ke inti doa. Menutupnya pula dengan itu. Kemudian juga selanjutnya, ketahuilah bahwa kita hidup di atas muka bumi ini memang untuk diuji. Selesai dari satu ujian menuju ujian berikutnya. Sakit misal, diuji sama Allah. Apa sehatnya diuji? Siapa bilang? Allah Azza wa Jalla berkata di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Allah Azza wa Jalla akan menguji kalian, kami akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Ya, keburukan di situ sesuatu yang manusia nggak suka. Sakit, kesempitan hidup, kefakiran, kemiskinan, waktu yang sempit, itu manusia nggak suka. Wal khair, dan kebaikan, yang manusia suka itu khair. Apa itu? Kebalikannya sehat, waktu yang luang, kenikmatan hidup, kekayaan, kecukupan, waktu yang luang, itu semuanya apa? Ujian. Allah mengatakan fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini memang untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Azza wa Jalla menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana yang paling baik amalannya. Berarti ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang harus dilakukan? Tambah dekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tambah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, tambah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa. Nah, apalagi ketika dalam keadaannya apa? Terdesak. Ketika dalam keadaan terdesak, itu tambah luar biasa lagi waktu diistijabahnya doa. Banyak orang ketika diuji oleh Allah, kembalinya bukan kepada Allah, kembali kepada selain Allah. Ini salah, subhanallah. Padahal Allah Azza wa Jalla ingin melihat bagaimana tingkat keimanan seseorang, kesuksesan seseorang ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah. Dan yakinlah,
sehebat apapun ujian kita di atas muka bumi di dunia nih, maka balasannya pun luar biasa besarnya ketika kita sabar dan ridho akan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting apa? Sikap kita benar ketika diberikan ujian. Sabar, jangan pernah suudzon kepada Allah, husnudzon kepada Rabbul Alamin, ridho akan takdir Allah, terus tambah tingkatkan kualitas ibadah kita, takwa kita kepada Allah, terus hadirkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa, tadarru', nangis kepada Allah seterusnya. Itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada setiap manusia ketika Allah berikan itu. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan, Ustadz? Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila sudah bertobat, berbuat dosa, diulang lagi, tapi sudah minta ampun, bagaimana solusinya minta ampun, dijauhkan dari pintu neraka, keburukan dijalankan terus? Nanti insya Allah ta'ala kita bahas khusus tentang masalah syurut taubat, syarat-syarat taubat. Salah satu syarat taubat adalah al-azam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Jadi tidak ada syarat taubat tidak pernah mengulangi dosa yang sama selamanya dalam hidup. Nggak ada. Nah, berat banget, itu luar biasa. Bahkan mungkin kayaknya manusia nggak ada yang bisa itu. Tapi azam, tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Kalau seseorang bertekad kuat, niatnya jujur, benar-benar ingin taubat kepada Allah, di satu titik Allah Azza wa Jalla akan berikan nikmatnya taubat dan nikmatnya istiqamah kepadanya. Nah, ketika dia berbuat dosa, taubat lagi. Berbuat dosa, taubat. Bisa jadi seseorang memang niatnya jujur. Tapi ketika dia ingin keluar dari lubang kemaksiatan, itu berat, terseok-seok kan gitu. Berbeda dengan orang yang ketika mau berbuat dosa, gampang nanti tinggal taubat. Nah, ini mempermainkan taubat ini, hati-hati. Beda ya, dua orang ini beda nih. Ada orang yang pertama, dia ingin bertobat, jatuh lagi ke dalam maksiat. Ingin bertobat, jatuh lagi terus. Tapi benar-benar niatnya jujur. Ketika dia ingin keluar dari lubang kemaksiatan, susahnya luar biasa. Tapi niatnya jujur, benar-benar ingin taubat. Intas duqillah yasduka, kata Nabi. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Itu apa? Allah akan berikan apa yang kau cita-citakan. Nikmatan taubat dan istiqamah. Ada orang yang kedua nih, apa? Ketika dia mau berbuat dosa, gampang tadi nggak istighfar, taubat. Oh, ini bahaya orang kedua nih. Ini bahaya, ini baru mempermainkan dosa, naudzubillah, mempermainkan taubat yang seperti ini nih. Ini hati-hati nih, orang-orang seperti yang kedua ini berada di lembah atau di tepi jurang kebinasaan ya, naudzubillah min dzalik, hati-hati nih. Saya nasihati mereka. Dan yang paling terpenting dari itu semua adalah apa? Merubah circle, merubah lingkungan. Salah satu cara agar taubat kita bisa nasuha, agar istiqomah, merubah circle kita. Tinggalkan teman-teman buruk, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk. Nggak, saya mau silaturahmi sama mereka. Nggak ada silaturahmi sama racun. Nggak ada. Karena teman-teman itu ada yang racun, kata Ibnu Qayyim. Ada laksana penyakit, ada laksana racun. Kalau kita nggak kuat, kita terjangkit penyakitnya, yang lebih parah racun, memberikan racun berbahaya bagi hati. Tinggalkan itu. Allah Azza wa Jalla akan ganti teman-teman yang jauh lebih baik daripada itu. Jangan takut, man taraka syai'an lillah, 'awadahu Allah khairan min. Pada siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Yakinlah akan hal tersebut, subhanallah. Maka perbaiki circle kita, perbaiki lingkungan kita, perbaiki teman-teman kita, sahabat kita, dan jangan lupa untuk selalu doa kepada Allah. Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa istiqamah di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, saya pernah mendengar kalau ada seorang berzina, maka 40 rumah terdekat, depan, belakang, kiri, samping itu terkena dosanya. Apakah itu benar Ustadz? Tapi ternyata setelah saya cari tahu hadisnya palsu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah zina itu hutang. Sedangkan di ayat lain disampaikan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Lalu bagaimana penjelasan hal ini Ustadz terkait bila ada anggota keluarga yang melakukan zina tapi kita tidak tahu, lalu nanti di antara saudaranya, entah itu saudari perempuan, ibunya, atau kakak perempuannya dizinahi oleh orang lain. Bagaimana memaknai ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, yang pertama sudah dijawab tadi ya, Masya Allah. Wah, riwayat itu, hadis itu nggak benar, palsu. Ketika 40 rumah kanan kiri dan seterusnya mendapatkan bala dari perbuatan zina tersebut. Tapi bukan berarti perbuatan zina ini perbuatan zina ini nggak buruk. A'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain apa?
idza dhahara az-zina war riba fi qaryah faqad ahadu 'adzab Allah. Apabila zina dan riba telah merajalela pada satu tempat, satu kampung, satu daerah, maka tempat tersebut sedang mengundang azab Allah Azza wa Jalla datang kepada tempat tersebut. Makanya misal ketika ada di daerah kita, misal ada kos-kosan atau ada hotel yang baru dibangun ya, dan kita tahu naudzubillah min dzalik, bahasa tanda kutip esek-esek kan gitu. Bukan kemudian rakyat warganya nggak apa-apalah yang penting dia kasih duit. Nah, banyak yang terjadi ini, saya tahu sendiri. Warganya kasih duit karena yang bangun kos-kosan atau yang bangun hotel itu orang kaya, selesai diminta sama dia. Nah, ini bahaya nih. Ini hati-hati nih, dosa naudzubillah nih kalau ini nih. Mendiamkan kemaksiatan yang ada ini nggak barangan, luar biasa, subhanallah. Nggak boleh kemudian mendiamkan, tidak ingkar mungkar dari ingkar mungkar yang memang kita mampu untuk di dalamnya kan. Nah, itu contoh masalah tersebut. Kemudian tentang masalah tadi zina adalah hutang. Ini memang sebagian ulama mengatakan seperti ini, tapi bagi orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah, di antaranya kata para ulama. Kalau orang sudah bertobat kepada Allah, apalagi taubatan nasuha, Allah Azza wa Jalla sudah hilangkan itu, sudah tutup dari efek buruk dari perbuatan dosa itu dunia akhirat. Kalau dia sudah taubat dengan taubatan nasuha, kan gitu. Adapun kalau kita nggak tahu saudara kita dosa itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla, masuk nggak perlu kemudian kita cerita itu benar zina nggak, bukan seperti itu. Urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting adalah bagaimana kita beriman, berilmu, beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Ustaz? Baik, Ustaz. Terakhir mungkin ya. Terakhir ya. Bentar. Tadi mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika kita amalkan sholat taubat setiap malam, dibarengi dengan sholat tahajud, apakah taubat itu lebih khusus ya nih? Dan apakah amalan sholat taubat itu sahih dan ada dalilnya, Ustadz? Syukran Pak Ustadz. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas khusus mengenai syarat taubat dan yang keras sholat sunnah taubat ini. Tapi secara khusus, secara singkat, sholat taubat ini ada dalilnya, disebutkan oleh Ibnu Abbas dan seterusnya. Tapi tidak dikerjakan setiap hari atau waktu yang khusus. Perhatikan, sholat taubat ini dilakukan ketika seseorang melakukan dosa-dosa muhlikat, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang membinasakan dirinya. Karena dosa-dosa yang kecil, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebenarnya amal-amal kebaikan akan menghapuskan amal-amal keburukan, kan gitu. Nah, sholat taubat ini ada dalam riwayat yang sahih, kita akan sebutkan dari Ibnu Abbas itu, tapi tidak dikerjakan secara khusus, misal di malam tertentu, bacaan tertentu, ini enggak ada itu. Atau dikerjakan setiap hari misalnya, atau setiap waktu, setiap selesai sholat 5 waktu, ini enggak ada. Dikerjakannya ketika seorang berbuat dosa-dosa besar, dosa muhlikat yang membinasakan dirinya. Dan insyaallah taala minggu depan kita akan bahas khusus masalah syarat-syarat agar taubat seseorang diterima. Salah satunya adalah kita akan singgung tentang masalah salat taubat. Dalilnya ada betul sahih, tapi yang paling penting bukan salat taubatnya. Karena salat taubat hukumnya sunnah pada hakikatnya. Tapi yang paling penting adalah apa? Adalah syarat-syarat taubat dia penuhi agar taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wajalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wajalla kumpulkan kita, Allah mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu serta bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua yang menghasilkan amal soleh. Sekali lagi, jazakumullah khair wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wabarakatuh kepada jamaah sahabat Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs yang telah join dan menyimak pada kajian pada hari ini dari awal hingga akhir sesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mengkaruniakan kepada kita apa yang telah kita simak ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan. Demikian kami mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat yang ingin
masih ingin mencatat, saya berikan waktu beberapa saat dari notulensi yang ada di chat. Jazakumullah khairan, Mbak Evi. Terima Maaf, kasih Mbak Nisa. Atas ada berapa telepon masuk, aku jadi kesendat-sendat nyatetnya. Qadarullah qadarullah masyafa'ala bisa ngejar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Mbak Evi dan sahabat Tazkiyatun Nafs semua. Barakallahu fikunna. Wafikum barakallah.